paling penting ya. Lihat ke sini. Ini saya majukan bagian pertama. Setelah semua siap, kan kita berdiri ya. Berdiri menghadap ke arah kiblat. Perhatikan ini. Tolong lihat ke layar di sini. Bapak Ibu sekalian, mohon dipastikan. Insya Allah saya nggak akan menulis Pak, jadi nggak dihapus pun nggak apa-apa. Mohon maaf Pak ya, nggak apa-apa. Supaya terus dicatat. Jazakallah khair. Insya Allah sesuatu amal yang direncanakan tertulis 1 pahala. Kalau dilakukan bertambah 1 pahala. Insya Allah tidak ada ikhlas-ikhlasannya. Berdiri, perhatikan. Ada 2 urutan di sini. 1 lihat bagian bawah, kedua bagian atas. Rapatkan, luruskan. Yang dirapatkan dan diluruskan itu bukan kaki bagian depan, tapi tumit kaki bagian belakang. Mohon bisa 3 orang berdiri di depan sini. Boleh, siapa saja. Barangkali yang muda-muda. Bapak, alhamdulillah paling banyak bapak pahalanya hari ini. Sebelah sana Pak, supaya lebih senggang. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jazakallah khair. Kiblatnya ke sana Pak, hadapnya ke sana. Geser sedikit ke sebelah sana. Sekarang mohon Pak, rapatkan, luruskan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW itu membuat garis dengan pedang di belakang. Dibuat garis dengan pedang. Lalu minta pada para sahabat, rapatkan, luruskan. Ingat, meniru sunnah itu harus dengan cerdas. Tidak ada ceritanya imam, oh sunnah Nabi bawa pedang, bawa golok di garis dulu, tidak ya. Ini sudah ada garisnya, masjid. Di karpet ini lihat garisnya, bagian belakang. Nah, yang dirapatkan, diluruskan itu kaki bagian belakangnya, tumitnya. Lihat ke bawah Pak, bukan depannya. Sekarang Pak, tolong luruskan dulu kaki bagian depannya. Kaki bagian depan, jari-jarinya luruskan. Sudah? Lurus ya. Ibu bapak perhatikan sekarang. Sekarang yang lurus depannya, punggungnya lurus gak? Bergelombang ya, sampai sana. Maaf karena ini tidak sampai. Bergelombang. Sekarang rapatkan, luruskan bagian belakang Pak. Bagian belakang. Lihat ke bawah, garis di bawah tuh. Luruskan, segaris. Sudah lebih lurus? Lebih lurus ya dibandingkan yang tadi. Kenapa bisa demikian? Karena ukuran kaki bisa macam-macam. 35, 36, 37. Kalau yang depan diluruskan itu gak akan sama. Tapi kalau tumit diluruskan bagian belakang, hasilnya seperti itu. Dan bahu pun akan sejajar. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian yang pertama. Sekarang lihat bagaimana cara berdiri yang baik. Memang tidak ada ketentuan khususnya. Tidak ada ketentuan khususnya. Di hadis hanya disebutkan wastaqbilil qiblah, wastaqbilil qiblah. Dalam riwayat lain tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita berdiri begini pun sudah sepenuhnya ke kiblat, ini dipandang sudah menghadap kiblat. Tapi sebagian ulama punya ijtihad yang sangat baik sekali. Sebaiknya kaki kita kalau bisa depan dengan belakang tuh diluruskan gini. Oke, depan dengan belakang diluruskan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berdiri depannya bengkok ya, kanan kiri begini, belakangnya lurus ya. Baik. Jadi membentuk garis seperti ini. Itu dipandang sah menghadap kiblat, tapi yang terbaik kalau bisa depannya lurus, belakang lurus. Sekarang lihat. Pak, mohon maaf, ikuti saya. Kakinya begini, Pak. Kakinya begini. Rapatkan. Lihat ke sini. Bagian yang pertama, lihat ke bawah. Ada celah nggak? Ada ya? Ada celah di sini ya? Baik. Ketika terlihat celah di sini, hadis Bukhari-nya berlaku. Saya akan menggoda orang yang sholat sampai tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat. Setan itu sekecil apapun celahnya dia akan masuk. Jelas ya? Nah, sekarang Pak ikuti saya. Rapatkan. Lurus depan belakang. Lurus dan rapatkan. Maaf ya, saya perbaiki. Lurus. Baik. Nanti berdirinya akan kita ajarkan Sabtu yang akan datang. Ada celah nggak? Tidak ada celah sama sekali. Kelihatannya enak, rapi, lurus, dan tidak ada celah. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana cara berdirinya supaya takbirnya juga nyaman. Di posisi sholat kalau benar hasilnya begini. Lurus, bahunya sejajar, enak, tidak ada celah, dan rasa sholatnya akan lain, kayaknya enak gitu. Ya. Jelas sampai sini? Baik.